Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali bertemu dengan podcast ya. Saya Juni Susan di podcast yang belum punya nama. Hari ini senang sekali saya kehadiran tamu yang istimewa, sahabat istimewa adinda saya ya. Teh Widaningsih ya. Baik, Teh Widaningsih ini asli Kuningan ya. Sementara ini alhamdulillah sebagai ibu rumah tangga yang tentu saja luar biasa ya aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakandaku. Aduh, regreg banget. Yang baik hati dan tidak sombong. Dan rajin menabung. Ya tentunya. Baik ya, Teh Widaningsih ya. Dia sempat kuliah dulu di Bandung ya. Betul. Di Universitas Pasundan. Di Universitas Pasundan. Dan bergelut sekarang terjun pada dunia politik untuk pertarungan 2024. Apa dulunya dari ini? Apa teh sospol? Oh. dari fakultas apa nih kita? Pendidikan. Dari fakultas pendidikan itu pasti SPD ya di belakangnya. Betul. Dari fakultas pendidikan dan sekarang mencoba pertarungan di 2024 ini pada dunia politik. Ibu Widaningsih ini adalah sebagai calon anggota legislatif dari DPRD 1 Kuningan. Ya. Tentunya dari Gerindra ya. Oke. Dapil 1 itu meliputi kecamatannya di mana aja tuh? Kebetulan untuk Dapil 1 itu ada 6 kecamatan ya. Di sini ada kecamatan Kuningan, Kecamatan Garawangi, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Sindang Agung, Ciniru dan Hantara. Itu kecamatan yang notabene banyak di kota Kuningannya ya? Ya, mungkin seperti itu ya. Dan lumayan pertarungan pencalegan di situ ya. Nah, sangat seru dan luar biasa. Luar biasa karena memang kompetitornya keren lah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Bu Wida ini sebagai perempuan yang masih muda ya, kita taksir nih. Kalau boleh kelahiran berapa mana tahu ada nanti yang mau kirim. Kalau dibilang masih muda gimana ya? Saya ngomongnya bari merem aja. Ibu rumah tangga dengan 2 anak yang lucu. Anak, oh 3 Teh Wida ya Allah mohon maaf ya. Kebetulan dengan 3 anak ya. Betul. Masih lumayan repotnya di rumah karena anak-anak juga masih. Lumayan. Alhamdulillah yang besar udah pas 3 SMA. Iya 3 SMA. Iya. Terus ada 2 yang masih. 2-nya masih kecil-kecil tuh. 5 tahun sama 3 tahun. 5 tahun sama 3 tahun. Lumayan perbandingannya dan tentu saja betul. Mengurus 3 putra putri sambil juga kita berkiprah pada dunia politik bukan hal yang mudah. Pertanyaan saya. Kenapa dengan kesibukan kita di rumah mengurusi 3 putra putri? Teh Wida juga mengambil kiprah pada dunia politik. Apa yang menarik nih? Sebenarnya sih awalnya bukan kalau ketertarikan itu udah satu paket dengan penasaran mungkin ya. Lagu penasarannya Oma Irama. Tapi itu nggak kejamanan lagu penasarannya Oma Irama. Gimana? Jadi memang jujur kalau misalnya ada niatan pun awal ini karena kita bicara harus jujur dong, harus transparan ya. Tidak ada niatan sama sekali untuk berkiprah di politik ya Bunda, tapi karena memang istilahnya saya adalah kebetulan orang lapangan juga ya. Orang lapangan yang mungkin ada penemuan-penemuan di luar kabarnya tentang sosial. Membantu atau bahkan aktif terjun pada dunia media. Oh ya betul. Di pers itu yang dimaksud dengan lapangan. Betul. Jadi di situ memang banyak sekali unsur sosialnya Bunda, di luar daripada fungsi kita sebagai jurnalis itu sesuai tupoksinya, tapi memang
kita itu diwajibkan untuk dan diharuskan bahkan untuk selalu punya kegiatan unsur sosialnya gitu, langsung berbaur dengan masyarakat. Seperti itulah. Begitu. Karena dalam keseharian mengurusi media, kalau di catatan kami ini, Ibu Wida ini aktif sebagai Pemret pimpinan redaksi Sabara News. Iya Bunda, betul. Sabara News ya. Iya. Apa tuh Sabara News, barangkali teman-teman dari pendengar podcast ini yang melihat podcast kita penasaran nih. Sebenarnya sih itu celotehan ya Bunda, karena memang saya orangnya rame dan suka sama dong. Orang politik harus rame kali ya. Iya, jadi itu langsung aja Bunda, Sabara News itu artinya sih sebenarnya sahabat bareng-bareng. Sahabat bareng-bareng Sabara. Iya, karena memang ya perkumpulan-perkumpulan inilah jurnalis lah gitu Bunda, seperti itulah. Jadi dia merupakan satu komunitas yang di dalamnya ada beberapa media. Iya. Kalau untuk Sabaranya itu memang satu media satu Bunda. Media. Tapi kalau untuk wadahnya kita punya juga Bunda. Kebetulan saya ada di dalamnya dan itu adalah organisasi yang namanya Pas Respon Bunda. Pas Respon. Betul. Dan Pas Respon itu memang singkatan juga nih Pas Respon. Tidak juga. Bukan. Itu sih dari bahasa aja gitu. Dari kalimat yang memang dengan bahasa asing. Kalau di Indonesia cepat lah. Cepat. Cepat merespon. Seperti sensitif gitu kan. Oke. Dan kebetulan itu presisinya Polri langsung. Masya Allah ya. Jadi ibu rumah tangga dengan 3 putra putri ya, SMA, SD, TK. Belum malah. Belum TK juga. Belum. Dan Batita. Ya. Dan Batita luar biasa, kita bisa bayangkan seorang Ibu Wida ini ya. Tetapi berkecimpung dalam dunia media dan saat sekarang mewakafkan diri lah istilah saya ya. Mewakafkan diri untuk berkiprah pada dunia politik lewat Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra di Dapil 1. Tentu kiprah yang luar biasa karena tadi dibilang kenapa terjun pada dunia politik, karena itu tadi dalam keseharian Ibu Wida ini banyak bersentuhan dengan masyarakat. Itu pula Betul. yang menjadikan. Terus korelasinya apa nih kira-kira? Benang merahnya gitu Benang kan? merahnya sih sebenarnya intinya ginilah Bunda. Yang terpenting kalau misalnya kita terjun itu belum bisa memberikan yang terbaik dengan penyampaian gitu. Yang paling penting kita paling tidak ya Bunda memfasilitasi. Memfasilitasi apapun itu bentuk keluhan atau mungkin ajuan dari warga lah gitu. Paling tidak memfasilitasi mungkin. Benang merahnya kita kerjanya sih di bentuk fasilitas lah mungkin. Oke. Karena memang nanti salah satu tupoksi dari Dewan itu sebagai anggota legislatif kan fungsi memfasilitasi itu fungsi keterwakilan. Betul. Untuk mau kita mendengar. Betul. Untuk kita mau menyapa. Untuk kemudian mungkin nanti menata kira-kira seperti apa nih yang bisa kita berikan ya. Jadi benang merahnya ke sana ya. Nah, tentu dari kurun waktu kira-kira udah berapa bulan nih kita bergerak nih Bu Wida? Lumayan cukup lama ya. Berapa lama tuh kita dari? Kalau dari sesuai ini sih katakanlah dari pendaftaran ya. Pendaftaran. Berarti dimulai dari Maret lah ya? Iya itu udah mulai kan. Mulai pendaftaran. Iya tidak menutup kemungkinan ini memang udah semua pun para caleg sudah mulai terjun langsung. Berbuat ya di lapangan. Bergerak gitu. Intinya seperti itu. Nah rahasia seorang Ibu Wida bergerak mendekati kepo ya. Boleh. Kepo untuk kita nanti berbagi, mana tahu ini kayaknya keren juga untuk dilakukan nih oleh caleg yang lain nih. Nah gerakan Bu Wida ini dalam rangka mendapatkan respon simpatik dari warga, dari masyarakat selama ini. Boleh dong dikepoin apa tuh gerakannya? Gerakannya sih lebih
ke silaturahmi aja ya Bunda. Silaturahmi Anjang Sono ya. Ya, yang terpenting silaturahmi karena apa? Sebagai caleg juga intinya dan mungkin saya sebagai katakanlah di sini junior banget ya Bunda gitu, awam nih. Tapi Ini kalau dari usia ini emak ya. Emak ini Bu Wida ini Ananda. Jadi intinya hampir sama lah mungkin dengan yang lain gitu. Pendekatan secara normatif, secara kekeluargaan, silaturahmi gitu. Silaturahmi. Menawarkan yang terbaik untuk jangka panjang. Itulah intinya. Karena yang saya tahu saat ini warga masyarakat itu udah hebat-hebat, udah luar biasa pinter-pinter, udah cerdas pinter ya. Iya gitu. Kalau mau yang singkat, yang sementara nggak mau katanya. Seperti itulah mungkin Bunda kisi-kisi. Iya. Gitu. Jadi proses yang sekarang ini dilakukan adalah mendatangi satu warga ke warga lain dengan menawarkan program jangka panjang untuk kehidupan lebih baik, barangkali seperti itu ya. Bersama dengan Gerindra tentunya. Dan di dalamnya tentu Pak Prabowo ya. Betul. Sebagai Presiden 2024 nanti. Betul. Oke. Terus kita juga ingin bicara nih, andai satu saat nama ya Ibu Widaningsih sebagai anggota legislatif DPRD 2 Kuningan terpilih, dilantik. Boleh dong kira-kira apa yang akan dilakukan? Pertama, sebagai seorang politisi yang sekarang mencoba terjun pertama dengan Gerindra ini, ketika nama itu disebut dan Allah menakdirkan Ibu Wida untuk jadi aleg. Ya, mungkin sebelumnya kalau misalnya saya dapat itu satu hal, bagi saya itu berarti bonus yang sangat luar biasa dari Allah ya gitu. Setelah berproses, karena yang paling hebatnya itu, yang paling luar biasanya itu prosesnya dulu Bunda mungkin ya. Ketika kita dapat atau jadi gitu, itu udah mungkin secara otomatis tugas dan tanggung jawab itu sudah langsung ada mungkin ya gitu. Ya kalaupun ini ya menurut saya, pola pikir saya lah Bunda, berarti saya pada saat disebut namanya itu saya sudah bismillah berarti pada saat itu saya adalah yang mewakili, berarti wakil rakyat gitu kan. Intinya membantulah. Kalau kata Pak Deis ya, siapa tuh Pak Deis? Ketua DPC. Ketua DPC Gerindra katanya Kabupaten itu Kuningan. Ada celotehannya yang saya suka dari beliau itu, katanya jongos. Jadi kalau nanti jadi wakil rakyat, jadi aleg itu adalah jongosnya rakyat. Itu. Berarti kita harus siap. Rakyat. Kita harus siap. Udah otomatis kita harus siap. Seperti itu. Jadi moto yang ada di Teh Wida itu, kalaulah Allah menakdirkan untuk jadi, dia siap untuk menjadi pesuruh rakyat. Insya Allah. Kalau namanya pesuruh, disuruh-suruh ya. Disuruh-suruh ya. Harusnya. Karena gitu. Tidak terus menjadi apa ya gitu kan. Jadi enggak adat. Karena gitu Bunda. Kebanyakan kan warga mungkin karena gagal paham juga ya, mungkin ada keterbatasan ya Bunda. Selama ini mungkin tidak tahu bahwa tugasnya anggota dewan itu keterwakilan kan gitu. Jadi mereka ya tidak berani untuk memerintah, padahal sih sah-sah aja gitu kan, tinggal tunjuk-tunjuk. Karena gitu. ketuanya rakyat ya. Iyalah. Ketuanya rakyat. Mereka yang jadi itulah wakilnya ya. Betul. Jadi yang lebih tinggi jabatannya rakyat itu tadi. Ya rakyat memang betul. Iya. Baik. Harapan ke depan untuk Kabupaten Kuningan lebih maju ini, karena Teh Wida ini asli loh putra daerah di Kabupaten Kuningan begitu kan, dengan 2024 Presiden terpilihnya Pak Prabowo dengan wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka, misal insya Allah gitu kan. Kira-kira harapan ke depan sebagai apa ya, masyarakat Kuningan begitu? Harapannya sih kayaknya nggak mau muluk-muluk dulu ya Bunda.
takut di luar ekspektasi. Jadi harapannya yang terpenting sih kita bisa menaikkan level untuk SDM-nya di masing-masing kultur, masing-masing wilayah untuk Kabupaten Kuningan, dan bahkan ada warna-warna baru yang memang penting itu memang warna. Dibilang warna itu ada yang mungkin warna itu bisa untuk progres evaluasi ke depannya itu kan Bunda. Kalau kita langsung jadi kan nggak mungkin nih. Tapi minimal bermunculanlah gitu warna-warna baru dari parpol ini, dari keterwakilan ini mungkin Bunda gitu. Yang pada akhirnya bisa menggiring atau bisa paling tidak memperbaiki lah yang sudah baik mungkin saat ini gitu. Seperti itu sih. Jadi saya tidak bisa Bunda, kalau bahasa sekarang nggak bisa peres gitu. Seperti itulah Bunda. Iya. Ya, sebuah harapan insyaallah ke depan Kabupaten Kuningan lebih maju lagi. Iya. Di pemilu 2024 tentu saja dengan keterwakilan anggota legislatif yang kita harapkan lebih lebih punya dedikasi, ya, lebih memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memegang amanah. Betul. Siapapun nanti yang terpilih ya Teh Wida ya. Karena kita sama-sama sebagai caleg. Iya. Harusnya ada ini tanya balik deh. boleh menanya apa? Saya takut. Teh Wida sebagai hostnya kita yang ditanya boleh ya. Di dalam. Ya. Jadi kita berharap bahwa ini adalah satu sinergi sesama calon anggota legislatif itu sejatinya bersinergi untuk saling mendukung, ya, saling memberikan support, karena siapapun nanti yang jadi mereka adalah menjadi wakil seperti tadi Ibu Wida bilang katanya sebagai jongos, itu meminjam bahasa dari Ketua DPC Bapak Haji Dede Ismail ya. Karena memang itu betul sekali gitu. Istilahnya memang kita membantu. Kita bukan petugas partai, bukan ya? Bukan, tapi petugas rakyat. Iya. Jongos rakyat. Karena yang memilih kita bukan partai, tapi rakyat. Karena di TPS TPS itu akan langsung memilih nama kita. Betul. Maka ada silaturahmi yang dilakukan oleh Ibu Wida untuk memberikan kesempatan masyarakat mengenal siapa calon anggota legislatifnya, begitu kan? Betul. Toh dimanapun juga ketika seseorang itu harus memilih, kenapa dia memilih kita, ada daya tawar yang dilakukan ya. Baik, Bapak Ibu ya, baik para para pendengar, atau dulu karena siaran ya, kalau siaran itu kan para pendengar gitu kan, para pendengar dimanapun berada, atau listener dimanapun Anda berada begitu. Kalau sekarang buat Anda dimanapun berada tentunya, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Wida Ningsih, dan tentu saja bagi mereka yang ada di Dapil 4 ya, ini tamu kedua setelah podcast ini ya. Tamu orang kedua maksudnya yang berbincang di podcast kami ini begitu kan, dan masih dengan judul podcast tanpa nama ya. Sebuah harapan, mudah-mudahan mereka yang ada di Dapil 1 dari beberapa kecamatan, coba tolong sebutkan lagi mereka yang ada di kecamatan 1, di kecamatan Garawangi, Ciniru, Kuningan, Hantara, Sindang Agung, dan Cigugur ya. Jangan lupa untuk memilih caleg perempuan yang bernama Wida Ningsih. Tentunya sudah punya nomor ya, karena sudah daftar calon tetap. Di nomor berapa kita? Alhamdulillah nomor 9. Nomor 9 itu adalah angka tertinggi ya. Mudah-mudahan nanti juga mendapat suara tertinggi ya. Amin. Doakan ya. Dan semua pun berpeluang Bunda. Sangat berpeluang karena sekarang sudah sistemnya terbuka ya. Betul. Baik, terima kasih Teh Wida untuk bincang-bincangnya di kesempatan siang yang berbahagia ini, dan sukses ya untuk menata diri sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai bagian yang berkiprah di masyarakat, tidak sebagai objek tapi sebagai subjek ya, yang memberikan warna kepada masyarakat. Semoga 2024 ini saya secara pribadi akan mendengar nama Wida Ningsih itu menjadi anggota legislatif. Amin. DPRD 2 di Kabupaten
Kuningan. Amin. Baik, tentu saja kita akhiri di kesempatan podcast sekarang ini dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Undur diri, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Susan, mohon undur diri.